Gimana caranya mengantisipasi gali lubang, tutup lubang ini nih yang sering terjadi pada orang-orang yang sering melakukan pinjaman melalui pinjol ataupun paylater? Ya, kalau idealnya kita harus bayar itu, utang dengan cash gitu. Jadi nggak ada lagi bunga lagi, nggak ada lagi kita kena bunga. Caranya ya kalau misalnya pendapatannya sekarang kurang, ya cari pendapatan baru. Tapi ini kan sebenarnya, itu secara ideal. Ada cara lain yaitu dengan refinancing. Jadi kita memang masih gali lubang, tutup lubang, tapi kita turunkan bunganya. Misal kita bunga pinjol, 2,5%, kita bayar dengan, bunga kredit dengan bunga yang lebih murah. Misalnya kemudian kita pengajuan KTA atau pengajuan kartu kredit, itu kan bunganya jauh lebih murah. Itu biaya yang kita keluarkan untuk, kemudian nanti cicilan per bulannya, itu makin lama makin susut. Sampai akhirnya kita punya kemampuan untuk membayar secara cash. Sebenarnya, refinancing itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya kita punya jaminan, itu bahkan bisa lebih murah lagi dengan pinjaman dengan bunga yang lebih murah lagi. Nah, itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi, pinjol ini kita bisa atasi bunganya dengan kita mengajukan kredit dengan bunga lebih murah, lalu kita bayar, kita lunasi pinjolnya, Ya, kita cicil dengan bunga lebih murah dan mungkin tenor yang sedikit lebih panjang. lebih panjang. Setidaknya dari sisi cash flow kita, itu Bisa mungkin nafas bisa lagi, nafas lagi ya. walaupun tetap ada cicilan. Kan, kita harus bandingkan pendapatan dengan utang itu 20%. Kalau misalnya dirasa sekarang 30%, dengan pengajuan kredit dengan refinancing seperti itu mungkin kita bisa tekan ke angka 20%. Walaupun masih ada utang, tapi setidaknya keuangan kita masih lebih sehat. Iya, jadi kalau misalkan mau ada pinjol tetapi kita memang belum bisa membayarnya, kalau bisa kita meminjam lagi dananya juga dari tempat-tempat yang bunganya lebih kecil. Jadi jangan lagi dari pinjol ya, apalagi minjemnya ke pinjol yang bunganya lebih besar gitu. Oke, sekarang saya mau tahu nih kalau dari Mas Robert sendiri, sebenarnya Safira tadi sudah menjelaskan ya perbandingan presentase dari pinjol dan juga kartu kredit. Kalau yang Mas ketahui sendiri seperti apa nih antara pinjol dan kartu kredit? Ya, pertama dari produknya siapa yang mengeluarkan ini, peer to peer, kemudian kartu kredit Ya, adalah bank. ya, Kemudian, dari sisi bunga juga tentu saja terlihat ya, bahwa di atas pinjol 3% ya. ya, tapi prosesnya lebih cepat, 24 jam bahkan kurang itu bisa kemudian kita dapat limitnya. Beda dengan kartu kredit ada verifikasi 3 sampai 5 hari kerja. Kemudian pinjol kita bisa langsung dapat cash, langsung dikirim Ya. ke rekening kita. Sedangkan kartu kredit itu kita hanya Limit. dapat limit. Dan kalau misalnya pun kita mau convert ke cash, kita tarik kredit, itu bunganya akan lebih gede lagi di kartu kredit. Kemudian tenor cicil pinjaman maksimal 12 bulan. Bahkan namun beda dengan kartu kredit yang itu bisa sampai 48 bulan. Jadi kalau misalnya mau cepat, iya bunganya tinggi. Tapi kalau misalnya mau verifikasi yang ketat, bunganya bisa lebih rendah dan tenor jauh lebih panjang lagi. Ya itulah pentingnya kalau bisa sebenarnya jangan sampai kita pinjol. Tapi kan kebanyakan orang punya nih ya kartu kredit. Jadi gunakan kartu kredit juga tujuannya jangan untuk berhutang. Tetapi kalau misalkan saya pribadi biasanya menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang yang harganya di atas 10 juta. Jadi saya nggak mau kasih cash biar cash flow saya terjaga. Gitu. Bisa nggak sih siasat-siasat seperti ini untuk orang-orang yang mungkin ragu nih untuk memiliki kartu kredit karena menganggapnya gue nggak mau punya utang gitu. Ya, sebenarnya utang itu nggak masalah ya. Kita bisa pakai kartu kredit untuk menunda pembayaran cash. Misal kita beli barang itu sekarang, kemudian bayarnya bulan depan, itu juga nggak masalah. Kemudian mungkin kartu kredit bisa jadi pilihan dibanding sekarang maraknya pembiayaan dengan keamanan yang mungkin bisa dipertanyakan, kemudian legalitasnya dan juga bunganya yang tinggi. Kartu kredit bisa jadi pilihan, nggak masalah. Faktanya di Amerika, penduduk Amerika 20% lebih penduduknya mereka pengeluaran sehari-harinya menggunakan kartu kredit. Dan itu memang cara hidup mereka. Karena ada lag antara ada gaji dan kebutuhan, itu yang mereka tutup dengan kartu kredit. Dan biasanya kartu kredit juga lebih banyak diskonnya. Itu juga yang kemudian disasar juga, diskon belanja, kebutuhan sehari-hari atau makan. Nah itu yang kemudian sebenarnya nggak masalah menggunakan kartu kredit asal bisa bayar. Asal bisa bayar dan usahakan selalu tepat waktu ya, biar nggak ditelepon-telepon nih. Betul. Capek nih kalau ditelepon-telepon. Nah Mas, ini kan ada syarat pinjam online bunga tinggi. Ini maksudnya apa nih Mas? Ya, jadi kalau misalnya kita harus banget pinjam online, pinjol atau paylater, nah kondisi-kondisi ini yang harus diperhatikan. Misalnya udah sangat mendesak, bolehlah, oke lah pinjam paylater atau misalnya pinjam online.
Nah, kemudian kondisi kedua, syarat idealnya kita boleh pinjam online dengan bunga yang tinggi adalah kondisi rasio utang pribadi Di bawah dibandingkan dengan 20%. pendapatan itu dibanding hanya 20%. Kemudian kita juga harus tahu kalau kita pinjam online atau pay later konsekuensinya bunga tinggi. Bunga tinggi, Dan iya. kita harus sadar bahwa dengan kemampuan finansial kita, yang paling penting adalah mampu bayar cicilan per bulan. Karena itu tadi dalam tanda petik teror ketika kita tidak bisa bayar pinjol ini yang bisa mengganggu psikologis kita, bahkan mungkin beberapa kasus bisa sampai mengganggu keamanan. Iya sih, nah ini yang harus diperhatikan juga ya pemirsa, mengganggu keamanan. Karena banyak yang biasanya sifat menagihnya itu kadang rekan-rekannya, saudaranya, semua dihubungi. Nah ini yang sebenarnya mengkhawatirkan, artinya kan karena data kita sudah kita sampaikan, apalagi kita foto KTP biasanya itu kan, itu yang mengkhawatirkan dan bisa membahayakan dan juga bisa mencoreng nama pribadi. Jadi gimana nih Mas solusinya kalau misalkan kita udah punya utang, terus dampaknya ke pribadi kita gimana jadinya? Atau apa dampaknya kalau kita udah punya utang dipinjol? Ya, kita harus tahu dulu ya dampaknya. Pertama, cash flow pasti terganggu karena bunga yang tinggi, pendapatan kita terbatas, tapi utang kita terus harus dibayar setiap bulannya. Kemudian neraca tidak seimbang, neraca antara utang dibandingkan dengan aset. Aset ini kan sewaktu-waktu mungkin diperlukan dijual misalnya untuk kebutuhan pembayaran utang secara cepat. Kemudian psikologi terganggu karena ditagih hutang. Nah ini yang bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Kalau beredar di berita-berita kan kayak gitu, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga bahwa kita harus siap ketika pinjol ini, walaupun memang cepat dapat duitnya, tapi resikonya apakah sebanding. Nah kalau itu tergantung dengan legalitas pinjolnya. Saya rasa pinjol yang punya legalitas yang diawasi OJK atau tergabung dengan asosiasi financial teknologi itu akan lebih teratur lah, mesti sesuai dengan koridor hukum masalah penagihan. Nah kemudian yang paling penting adalah rencana jangka panjangnya yang terganggu. Karena kita cash flow kita keluarin untuk utang, kita nggak bisa nabung, kita nggak bisa investasi. Jadi masalah mimpi kita di masa depan ini udah pasti akan terganggu. Itu dia, jadi ya kalau bisa ya pemirsa dihindari hutang ini. Tapi pemirsa, sesuai janji saya tadi, kalau sekarang sudah tiba, Mas Robert akan memberikan tips dan trik terkait bagaimana mengelola keuangan agar tak terjerat utang di kemudian hari. Silakan Mas Robert. Ya, berhutang di media manapun, di platform manapun sebenarnya tidak diharamkan. Mau pinjol, pay later, kemudian mau pinjam di kartu kredit atau KTA atau dimanapun sebenarnya nggak masalah. Asal kita harus sadar bahwa kita mampu bayar. Ketika kita bisa pinjam namun kita tidak mampu bayar, ya alhasil yang terjadi adalah utang lagi, utang lagi. Financial goals kita di masa depan juga akan terganggu. Mimpi-mimpi kita mau beli rumah, mau liburan, mau umroh, mau naik haji, itu juga akan terganggu. Jadi kalau kita pinjaman online dengan bunga tinggi, itu ketika kondisi kita sangat mendesak, utang pribadi kita tidak banyak, dan kita sadar bahwa kita mampu bayar. Kalau misalnya kita sadar bahwa pendapatan kita sedikit, nggak mampu bayar, mendingan jauh-jauh deh dari pinjaman online, dari pay later yang bunganya tinggi. Lebih baik pinjam ke produk bank, mungkin yang bunganya lebih rendah, namun verifikasinya lebih ketat. Cukup bersabar aja 5 hari atau misalnya 1 minggu, nggak masalah. Yang penting cash flow kita bisa terjaga, neraca kita sehat, dan keuangan kita sehat, yakin deh financial goals kita di masa depan itu juga akan lebih mudah tercapai.